23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Bidang Pondok Pesantren Ar-Rahmatul Hasanah kepada Ustaz Abdul Hamid Adam. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Walaupun kondisi ruangan ini cukup panas, namun insya Allah kita tetap semangat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kelak. Baiklah, Ibu Juliani beserta rombongan, kami dalam hal ini mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang Ibu dengan rombongan di pesantren Rawdatul Hasanah ini. Dan ini perlu diketahui bahwa ini pesantren wakaf. Maka pada saat kita menginjakan kaki kita di sini, kita juga bagian daripada pesantren ini. Sebagaimana yang mungkin sudah kita lihat, ini pesantren wakaf yang harus kita jaga, kita bela, kita perjuangkan dan kita kembangkan. Saya yakin dengan kedatangan Ibu dengan rombongan punya tujuan yang sangat mulia. Paling tidak dengan kehadirannya ini, Ibu telah menunjukkan atau telah mengenalkan mungkin ke depan nanti tentang pesantren ini kepada masyarakat secara luas. Baiklah, Ibu, tadi saya katakan bahwa ini pesantren wakaf, maka pada saat kita menginjakan kaki kita di sini, kita bagian daripada pesantren ini yang harus selalu kita bela dan kita perjuangkan. Kali ini, kalaupun sebelumnya ada, mungkin tidak seresmi ini. Nah, ini mungkin bisa lebih bagus lagi jika tahun-tahun depan atau bisa kita atur dalam waktu sekian bulan sekali kita buat kegiatan-kegiatan ini. Tapi sebelumnya ini mungkin bisa di belakang saja, ya, di belakang aja ya bisa. Ya, potongannya seperti polisi baru. Nah, jadi agak kaget tadi saya, seperti campar, ya kan? Calon taruna. Oh, ternyata ini pondok pesantren Rawdatul Hasanah seperti itu. Baik, ya, biar supaya enak akan kita mulai, ya. Jadi hadirin sekalian, ya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal pasti sayang, ya. Jadi perkenalkan, saya kalau namanya jelas Juliani Prihartini. Kalau dari namanya jelas ya. Orang apa kira-kira sukunya? Ya, suku Jawa ya. Saya suku Jawa. Saya lahir di Medan. Tepatnya itu di Tembung. Ada yang tinggal di Tembung di sini? Nggak ada ya. Ada yang tahu? Ya? Ya, keamanan ketertiban masyarakat. Penting nggak kira-kira keamanan ketertiban masyarakat? Penting. Sekarang saya mau tanya, apakah adik-adik sekalian juga termasuk masyarakat? Setuju tidak? Atau mungkin Bu, saya bukan masyarakat, saya calon bapak-bapak kira-kira. Masyarakat atau bukan? Oke. Kalau memang kita sudah satu visi bahwasanya ada juga masyarakat, itu benar, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Kamtipmas itu banyak dipengaruhi adik sekalian. Bisa pengaruh ekonomi, sosial, budaya. Percaya nggak kira-kira? Apa sih yang diharapkan dalam Kamtipmas? Situasi yang apa? Aman. Apalagi? Nyaman. Apalagi? Kondusif. Apalagi? Tertib.
tentram, ya. Jadi yang namanya masyarakat, yang namanya orang hidup dimanapun, dia sangat ingin dan menginginkan yang namanya aman, tertib, nyaman, tentram. Semua masyarakat menginginkan seperti itu. Nah, kalau ini terwujud, alangkah bahagianya kita hidup dimanapun, ya kan? Tapi apabila ini tidak terwujud, adik-adik sekalian, maka kita ke sekolah juga akan terganggu, kita ke pasar juga akan terganggu, kita juga dalam hal pendidikan juga bisa terganggu, dan ini akan terjadi wujud tidak kenyamanan. Kenapa sampai bisa Kamtibmas tidak aman, tidak tertib? Tadi saya sampaikan, pengaruh daripada Ipolek Soksbud itu sangat berpengaruh. Ya, masalah ekonomi, perebutan lahan pekerjaan, bisa nggak menyebabkan tidak aman? Akhirnya timbul suatu frustasi. Akhirnya dia mencoba dengan sesuatu yang instan. Bisa tidak? Bisa. Ini yang saat ini banyak terjadi dari sekalian. Kebutuhan pribadi harus dipenuhi. Sementara apa yang diinginkan, yang diupayakan itu tidak terjadi. Ya, pergaulan lingkungan sangat juga berpengaruh. Akhirnya dia mencari sesuatu yang gampang. Ya, karena apa? Mungkin iman tidak ada dari sekalian. Ya, ngapa istirahat kolektor? Frustasi dia, saya sudah capek kuliah, saya capek sekolah, ternyata seperti ini sudah, saya mau cari gampangnya saja. Karena apa? Itu tidak ada. Akhirnya dia terpengaruh oleh yang lainnya. Udah, apa yang pikirin? Inilah hidup. Udah, kita cari kesempatan aja. Kalau nggak ada korban kita tarik, kita jambret. Bisa terjadi nggak? Bisa. Ya, dari sekali. Itu juga bisa berdampak kepada gangguan Kamtibmas. Akhirnya apa? Orang yang menjadi korban kejahatan bisa tidak merasa aman dia di jalan maupun dia bepergian dari sekalian. Atau itu istilah hukum, itu namanya curas. Pencurian yang diawali dengan suatu kekerasan. Dia mengambil barang orang lain yang bukan itu miliknya, tapi orang tersebut yang pemilik barang itu dibunuh atau itu dianiaya. Makanya mungkin ada yang pernah membaca di media cetak, dirampas kendaraannya, orangnya dibunuh, dirampas kendaraannya, orangnya dianiaya atau dibakar. Yang kedua curang, pencurian dengan pemberatan, ya, ini juga hampir sama. Jadi melakukan pencurian itu juga dengan suatu yang namanya tindakan-tindakan. Nah, kalau curang ini biasanya pada malam hari. Ya, malam hari orang sedang pada kondisi tidur istirahat, dia masuk ke rumah orang, ya, tanpa adanya izin dan mengambil barang orang tersebut. Nah, itu dia. Nah, pernah tertangkap Polresta 25 kilo sabu. Pernah ditangkap lagi 14.000 butir ekstasi. Pernah ditangkap juga 4 ton daun ganja. Sama truknya ditangkap oleh Polresta Medan. Apakah ini terus langsung menyurutkan daripada pelaku? Tidak. Ya. Bahkan ada di sekalian, hukuman mati pun sudah itu dilakukan. Coba kita lihat. Apa kira-kira pelaku pengedar narkoba langsung takut? Tidak kan? Inilah yang menjadi PR adik-adik sekalian. Ya. Inilah menjadi tugas adik-adik